Mari kita berdoa. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mengawali saudara-saudaraku di hari pertama minggu ini, hari Senin, tanggal 10 Februari. Ya, kita sudah 10 hari menjalani bulan Februari ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu saya mengajak kita untuk kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar ya Bapa di surga, pada pagi hari ini Engkaulah Tuhan yang selalu mengasihi kami, Bapa yang selalu mencurahkan perhatian-Mu dan kasih-Mu yang sempurna dan sukacita yang kekal, serta damai sejahtera-Mu yang selalu menguatkan, memberkati dan meneguhkan hati kami semua, supaya selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya, kami melihat betapa panjang, lebar, luas, dan tingginya kasih Kristus menyertai hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Dan Tuhan yang terus memberikan semangat yang baru bagi kami semua untuk memuliakan-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, terima kasih untuk kita semuanya. Semangatnya sangat luar biasa. Senang melihat kita semua, saudara-saudaraku. Ya, kita yang selalu menghargai kasih karunia Tuhan. Dan itu akan membawa berkat yang besar di dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah memasuki bagian yang ketiga dari rangkaian daripada buah roh. Amin. Puji Tuhan saudara-saudaraku ya. Jadi buah roh ialah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 dan 23 saya akan membacakan sekali lagi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita sudah tiba pada bagian yang ketiga dari buah roh, yaitu damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita, saudaraku, inilah salah satu yang paling kita perlukan. Amin. Kita memerlukan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kekacauan dunia ini. Ya, saudara. Jadi kalau kita tidak mempunyai rasa damai dari Tuhan kita Yesus Kristus, rasanya yang kita kerjakan itu akan menjadi sia-sia. Yang kita lakukan itu tidak akan membawa manfaat yang besar dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Dan ini jugalah menjadi sumber daripada kekuatan kita. Amin. Kalau kita tidak mempunyai damai sejahtera Tuhan, kita tidak bisa berbuah ya yang manis di hadapan Tuhan, dan kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk melayani Tuhan. Tapi syukur Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita dapat menikmati ya kedamaian dalam hidup kita ini, sekalipun ya situasi-situasi yang
harus kita hadapi, tantangan-tantangan, persoalan-persoalan yang kita hadapi, ya Bapak Ibu Saudara, itu kadang membuat kita juga menjadi merasa bahwa kita tidak nyaman, ya, terganggu, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan terus fokus Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan damai sejahtera kita yang bersumber daripada Roh Kudus, yang bersumber daripada Allah sendiri, untuk memantapkan akan pikiran kita, hati kita, supaya kita boleh terus hidup di dalam kasih dan sukacita yang telah Tuhan karuniakan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan, ya, kehidupan keluarga-keluarga, ya, famili, ya, lingkungan tempat kita tinggal, ya, bahkan juga kalau kita perhatikan di tempat-tempat kita bekerja, ya, dengan lingkungan orang-orang di sekitar kita, ya, kita juga, ya, kalau kita lihat bahkan pemerintah, bangsa dan negara, ya, di mana saja, bahkan di sekolah-sekolah, ya, Bapak Ibu Saudara, di sana ya bisa terjadi juga kekerasan yang menghilangkan atau yang menunjukkan bahwa, ya, damai yang dirindukan oleh semua orang tidak bisa terpelihara, tidak bisa terwujud, oleh karena, ya, kita belajar dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, oleh karena hanya Roh Kuduslah yang bisa menghadirkan damai sejahtera yang permanen, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi yang sangat penting kita perhatikan, ya, di pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa berbicara tentang damai sejahtera ini, saudara-saudaraku, yang paling banyak berbicara tentang damai sejahtera Tuhan di dalam Alkitab ini, kira-kira siapa, Bapak Ibu Saudara? Ya, yang paling banyak menyampaikan firman Tuhan tentang damai sejahtera, ya, itu adalah Rasul Paulus sendiri. Ya, Rasul Pauluslah yang menyampaikan di dalam firman Tuhan, surat-surat yang dia tulis, mulai dari Roma sampai Filemon, saudara-saudaraku, yang paling banyak berbicara tentang damai sejahtera Tuhan adalah Rasul Paulus, Rasul kita bangsa lain. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita, ya, boleh dikatakan ada satu tantangan kepada kita, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita perlu banyak menyelidiki atau banyak membaca firman Tuhan yang dituliskan yang ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, sebab di sana, ya, paling banyak kita menemukan, ya, firman Tuhan mengenai damai sejahtera. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang paling banyak itu, sekali lagi, sesudah Yesus Kristus naik ke sorga, ya, yang paling banyak berbicara tentang damai sejahtera Tuhan adalah Rasul Paulus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak heran kalau itu terjadi, ya, kalau itu dapat kita temukan di dalam Alkitab firman Tuhan tentang damai sejahtera Tuhan yang dikaruniakan kepada kita melalui
pemberitaan tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sebab pusat daripada damai sejahtera Tuhan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus sebagai buah roh itu adalah bersumber atau berpusat kepada pengorbanan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Jadi sebab kepada Rasul Paulus lah Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di dalam surga berfirman lagi, menyampaikan lagi, ya Bapak Ibu Saudara, tentang berita keselamatan, berita tentang kasih Allah, sukacita, dan damai sejahtera yang kekal, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan mencoba melihat, ya, bagian-bagian dari ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, di dalam setiap surat yang dia tulis, ya, di dalam kondisi apapun dia dan dimanapun, di kota manapun dia sedang berada, ya, di dalam keadaan apapun, dia tidak pernah lupa, ya, menyampaikan kata-kata yang sangat luar biasa, perkataan Tuhan yang sangat luar biasa ini, yaitu tentang kasih karunia dan damai sejahtera Allah, damai sejahtera Kristus menyertai, ya, setiap orang yang disapa, yang setiap orang percaya yang ditulisi surat firman Tuhan oleh Rasul Paulus, tidak pernah lupa, ya, di awal, ya, perkataannya, di awal surat-surat Rasul Paulus selalu disebutkan kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sangat istimewa, sangat luar biasa, bahwa kalau kita memperhatikan keadaan dunia ini sering Bapak Ibu Saudara membuat kita menjadi tidak nyaman, terganggu, ya, terganggu sekali dengan keadaan-keadaan di lingkungan kita, di dalam hubungan kita dengan orang-orang yang tidak memiliki damai sejahtera Tuhan. Itu sering memancing kita, ya, sering memancing kita untuk menjadi tidak nyaman perasaan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita mempunyai sumber damai sejahtera yang kekal, sumber damai sejahtera yang selalu tersedia untuk membuat kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam keadaan apapun, kita tetap bisa merasakan damai sejahtera Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu, ya, saudara, sekali lagi, inilah yang salah satu yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita bangun di pagi hari, ya, dengan penuh rasa damai sejahtera, ya, apapun yang akan kita lakukan satu hari penuh, saya percaya itu akan berbuah untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan akan membawa manfaat bagi keluarga kita dan bagi semua orang, ya, yang terhubung dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka kita lihat dulu, saudaraku, ya, di dalam kitab yang pertama, surat yang pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam urutan 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Kita lihat dulu, ya, dari Roma pasal 1. Kita akan lihat di sini, tidak pernah lupa, ya, tidak pernah lupa Rasul Paulus selalu mengawali, ya, kata-kata pembukaan yang dia sampaikan kepada jemaat, ya, dimanapun
selalu disampaikan bahwa damai sejahtera Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan, itulah yang harus kita sadari sebagai pemberian Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada, di tempat kerja, ya, di rumah, ya, di tempat keramaian, ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara, supaya kita selalu menyadari bahwa ada kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita bersama dengan semua orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, dimanapun berada. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, Roma pasal 1, kita lihat dari ayat 1 dan ayatnya yang ke-7, ya. Roma pasal 1, atau saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, satu perikop pembukaan pertama dari kitab Roma, ya. Nah, saya akan membaca Roma pasal 1, ya, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan sama-sama melihat secara lengkap 7 ayat ini Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat 1 dikatakan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini Rasul Paulus jelas menghubungkan bahwa kerasulannya terpanggil dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus adalah untuk memberitakan Injil Allah. Injil Allah ini juga disebut juga sebagai Injil damai sejahtera. Amin. Ya, jadi kenapa sekali lagi dikatakan berita Injil itu adalah damai sejahtera, Injil damai sejahtera? Karena itu berkaitan dengan, ya, apa yang telah disempurnakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, kita lihat di ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi langsung dihubungkan di situ dengan apa Bapak Ibu Saudara? Ya, anak Allah yang menurut daging merupakan keturunan Daud, ya, dan oleh Roh Kudus, ya, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, damai sejahtera ini yang kita miliki sebagai buah Roh Kudus ini adalah dikatakan bahwa tidak lepas dari berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itulah Injil. Ya, itulah kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Kabar baik yang sempurna, yang menyatakan kasih Allah, sukacita dan damai sejahteranya, bahwa Tuhan telah memperdamaikan kita, ya, dengan dirinya. Karena dosa itulah yang membuat kekacauan, ya. Ya, pekerjaan daging, ya, itulah yang membuat hubungan kita menjadi rusak, ya, satu dengan yang lain, keluarga-keluarga, ya, orang tua dengan anak, suami istri, Bapak Ibu Saudara, anak dengan anak, ya, yang bertetangga, ya, yang satu kantor, satu pekerjaan, satu gereja, satu persekutuan. Yang merusak itu apa Bapak Ibu Saudara? Hilangnya, ya, damai sejahtera, ya. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sudah menyampaikan beberapa kali, ya, bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, 9 buah roh
itu tidak bisa diusahakan oleh manusia dan tidak bisa diperjuangkan supaya ya semuanya buah roh itu selalu ada di dalam kehidupan manusia. Ya, tidak bisa itu Bapak Ibu Saudara dibeli, tidak bisa ditebus oleh manusia. Ya, biarpun sebanyak apapun harta bendanya, sebanyak apapun uangnya, ya setinggi apapun jabatannya, Bapak Ibu Saudara, ya sebesar apapun kuasanya, manusia tidak bisa menghadirkan ya kasih, sukacita dan damai sejahtera. Ya, tidak bisa manusia mengusahakan itu Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau seandainya itu adalah pekerjaan manusia, ya Bapak Ibu Saudara, ya orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang makmur, yang mapan, sudah pastilah hidup mereka damai. Damai-damai Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak demikian kan Bapak Ibu Saudara. Di mana-mana terdapat kekacauan dalam hubungan manusia, saudaraku, karena damai sejahtera ini, ya, meskipun dikatakan damai itu indah, ya damai itu indah, tapi damai yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ya, indahnya damai itu kalau tidak berdamai dengan Tuhan, ya hanya dengan manusia saja, itu sesaat, nanti juga akan timbul lagi persoalan. Akan ada lagi rebutan kepentingan diri sendiri. Ya, manusia akan muncul lagi sifat egoisnya, ya, yang mementingkan diri sendiri dan ingin selalu ya untuk menomorduakan orang lain atau mengabaikan orang lain, tetapi selalu mementingkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebabnya bahwa di ayatnya yang berikut dikatakan di ayat 5, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat 7, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya jadi kita lihat di ayat 7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Tuhan memanggil kita, ya saudara-saudaraku, untuk menerima kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, bukan dari manusia, yang selalu menyertai kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita terus merasakan damai sejahtera Tuhan ini jika kita tidak dekat dengan firman Tuhan? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena perasaan kita sebagai manusia itu bisa dengan mudah berubah. Ya, perasaan manusia itu labil, Bapak Ibu Saudara. Sangat tergantung kepada apa yang dipikirkannya. Sangat tergantung pada ya bahkan ya kondisi secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi makin bertambah usia, bertambah tua, Bapak Ibu Saudara, secara fisik itu makin mudah tersinggung. Ya, Saudara, ya makin mudah tersinggung. Dan makin lemah fisik, makin ya mudah terbawa dengan perasaan. Ya Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya, saudaraku, ya orang-orang tua yang sudah berumur, ya, kita tidak boleh banyak berbicara di hadapan mereka tentang masalah-masalah. Karena apa? Karena masalah-masalah itu akan sangat mudah membuat orang yang sudah berumur ya menjadi tersinggung. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya anak-anak juga begitu. Ya anak-anak kecil itu sangat mudah tersinggung karena belum dewasa.
masih terikat dengan apa? Terikat dengan perasaannya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau dikasih coklat, dikasih permen, dikasih makanan, ya anak-anak Bapak Ibu Saudara, ya langsung tenang dia. Tapi kalau itu tidak dikasih permintaannya, itu bisa dia menangis sejadi-jadinya, ya dia bisa marah sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara. Kalau hal-hal yang makanan dan kebutuhan yang berkaitan dengan perasaan, ya itu tidak didapat, maka akan mudah hilang kedamaian di dalam hatinya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat di sini, saudaraku, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma, di mana dia mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan mereka. Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara? Ya, bukan untuk supaya mereka kongko-kongko, kemudian menggosip, ya Bapak Ibu Saudara, untuk membicarakan segala kekurangan orang lain supaya mengadu domba dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak bermaksud seperti itu. Maka dia ingin menjumpai, ingin bertemu dengan jemaat di Roma. Saudaraku, dia ingin memberikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang membuka pikiran mereka di tengah-tengah kekacauan pada zaman itu, di mana begitu banyak orang yang membenci pemberitaan tentang salib. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan di kemarin kita sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, ya Evangelis Sostenes Mamora, yang menyampaikan di ayatnya yang ke-16 itu, Paulus katakan, sebab aku tidak malu akan Injil. Amin. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah, kekuatan damai sejahtera Allah, ya, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, motivasi, ya, dukungan, kerinduan untuk bertemu dengan orang lain, berbicara kepada orang lain, haruslah kerinduan kita, karena kita memang menginginkan damai sejahtera Tuhanlah yang menjadi ciri khas daripada, ya, hubungan kita dengan semua orang. Apalagi di dalam jemaat Tuhan, jemaat kudusnya Tuhan, kita harus selalu menjaga supaya, ya, perkataan-perkataan kita itu selalu menghadirkan rasa damai sejahtera di antara sesama saudara kita, dalam keluarga kita, dengan saudara seiman kita. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, semakin saudara dipenuhi, ya, kita dipenuhi oleh setiap kebenaran firman Tuhan, maka kekuatan perkataan kita pun akan menghadirkan damai sejahtera di dalam hati setiap orang yang mendengarkan perkataan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi bukan lagi kita hanya seperti orang bilang, hanya seenaknya kita berbicara kepada orang lain, ya, tanpa memperhitungkan apakah hati mereka dikuatkan oleh kata-kata kita atau membuat mereka jadi jatuh, tersandung malah menjadi jatuh, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu saudaraku adalah merupakan pikiran Kristus yang harus menguasai pikiran kita juga, sebab Kristus adalah kepala, ya, dan kita adalah anggota tubuhnya, supaya selaras. Amin, Bapak Ibu Saudara. Selaras antara Kristus sebagai kepala tubuh dan kita adalah anggota-anggotanya. Nah, saudara, jadi kasih karunia dan damai sejahtera Allah selalu menyertai kamu dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dari manakah sumbernya damai sejahtera ini, ya, yang selalu menyertai kehidupan jemaat Tuhan, menyertai keluarga kita
dan menyertai setiap orang yang percaya di mana saja, sementara kita berjuang untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara-saudaraku, ya, yang begitu beragam, dan kita harus terus bekerja secara bertanggung jawab untuk kita menunjukkan keseriusan kita di dalam pelayanan ini. Saudara-saudaraku, kita berhubungan dengan, berkomunikasi dengan, ya, bekerja sama dengan orang-orang yang tidak sama latar belakang kita, baik di dalam latar belakang pendidikan keluarga di masa kecil kita, pengalaman-pengalaman kita bekerja, ya, bagaimana pendidikan kita, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang sama, ya, berbeda satu dengan yang lain. Sehingga pandangan-pandangan kita pun, ya, secara otomatis akan berbeda. Penilaian kita pun ketika kita membicarakan sesuatu hal itu akan berbeda. Bahkan di dalam hubungan suami istri untuk menilai satu hal, ya, itu akan timbul ada juga perbedaan. Tidak sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, rambut dikatakan boleh sama hitam, tapi isi kepala tidak sama. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga, ya, disinilah kita selalu memikirkan ketika ada perbedaan pendapat di antara kita, ingatlah bahwa yang harus kita utamakan adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Damai sejahtera Tuhan harus selalu hadir di dalam pertemuan-pertemuan kita, dalam pembicaraan kita, supaya apa? Supaya saudara-saudaraku, ya, bisa terlihat, ya, bagaimana perbedaan yang telah mengerti, orang-orang yang sudah mengerti akan kasih Kristus yang sempurna dengan yang belum mengerti, ya, itu harus benar-benar bisa kita tunjukkan, kita perlihatkan bahwa kita, saudara-saudaraku, berbicara adalah sebagai orang-orang yang didasari dengan pengertian yang benar. Jadi, ya, kata orang Jakarta, jangan asal nyeplak, begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak asal kita bicara, kita pikirkan dulu kata-kata kita itu membangun orang yang mendengar atau bisa melemahkan, menjatuhkan dia. Karena Bapak Ibu Saudara, ada orang, saudaraku, ya, dia kalau berbicara itu selalu menyakiti hati orang lain. Egonya sangat tinggi, ya, egoisnya itu sangat tinggi, dan dia merasa bahwa dia bisa mengatakan apa saja dan tidak ada orang yang bisa menegurnya. Ya, dia adalah orang bebas yang bisa mengatakan apa saja yang keluar, ya, dari kata-katanya, dari perkataannya, dari mulutnya, ya, tanpa mempertimbangkan apakah itu akan membuat orang lain tersinggung, menjadi jatuh. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang seperti itu karena memang sudah terlalu dikuasai oleh rasa ego yang sangat tinggi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu hal yang tidak boleh terjadi di dalam percakapan kita, dalam pembicaraan kita dengan saudara-saudara kita, ya, dimanapun mereka berada, dengan siapapun kita berbicara, karena kita mempunyai Injil damai sejahtera. Amin. Saudaraku, ketika kita, ya, memulai pembicaraan dengan orang lain dan kita mulai berkomunikasi, harus selalu ada di dalam antisipasi pikiran kita, di dalam antisipasi, ya, perasaan kita, pengetahuan kita. Saudaraku, jangan sampai orang lain itu tersandung dan menjadi jatuh karena diakibatkan oleh perkataan-perkataan kita yang keliru. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Roh Kuduslah yang bisa mengerjakan, Roh Kuduslah yang bisa membentuk semuanya itu sesuai dengan firman-Nya. Dan karena itu saudara dan saya harus banyak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara,
kita akan masuk kepada kekeliruan. Kalau kita banyak keliru di dalam pemahaman dan pengertian kita dalam iman yang kita miliki, tidak disertai dengan kedewasaan iman yang kita pelajari, bertumbuh terus di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah, maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ya bisa menjadi orang yang banyak menimbulkan masalah ya kepada orang lain. Ya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera. Amin. Ya, berbahagialah orang yang disebut pembawa damai sejahtera, bukan pembawa kekacauan atau pembawa ya suara-suara yang bisa melemahkan orang lain. Nah, saudaraku, itulah sebabnya Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus ya sifat-sifat daripada kedagingan manusia ya, dan digantikan dengan sifat-sifat daripada Roh Kudus, damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya, supaya kita semakin ya mendalam ya, dan terus Bapak Ibu Saudara merasakan bahwa hidup di dunia ini ya bukanlah untuk menjadi penyesalan, bukan untuk sesuatu yang disesali, tapi hidup di dunia ini adalah merupakan ucapan syukur kita sepanjang masa. Amin. Karena setiap hari kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan, sekalipun kata-kata orang lain mungkin menyakiti hati kita. Bapak Ibu Saudara, kata-kata perkataan orang lain itu menyinggung perasaan kita, saudara dan saya masih tetap bisa mempunyai damai sejahtera Tuhan. Amin. Caranya bagaimana? Ya, kita mengingat firman Tuhan yang Paulus katakan tadi dalam Roma pasal 1 ayat 7, kasih karunia dan damai sejahtera Allah ya selalu menyertai kamu. Bahkan di dalam kitab Filipi dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, segala pikiran ya, senantiasa menyertai kamu dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah merupakan harta yang tak ternilai. Amin. Ini adalah harta yang tak ternilai. Ya, saudara dan saya harus memelihara ini. Ya, memelihara damai sejahtera ini. Karena inilah yang paling kita butuhkan di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Di dalam pelayanan kita, dalam jemaat Tuhan, kalau sudah ada damai sejahtera Tuhan, hati kita damai, ya bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi sangat mungkin terjadi, dan segala berkat daripada kasih karunia Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlukan, ya apa yang kita butuhkan, Tuhan akan membuka dengan bijaksananya. Tuhan hikmatnya akan mengajar kita semuanya bagaimana kita senantiasa bertekun dan terus setia untuk mengikuti kehendaknya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap kita semua yang selalu setia untuk mengikuti peribadahan pagi ya, saat teduh kita. Bapak Ibu Saudara, disinilah kita belajar untuk bertekun supaya apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, keberuntungan yang sangat besar, menjalani kehidupan yang paling layak untuk kita jalani. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai terlewatkan sedikit pun. Bapak Ibu Saudara, waktu yang Tuhan berikan adalah kesempatan bagi kita untuk memuliakan Dia. Pagi hari ini, saudaraku, kita telah disemangati oleh firman Tuhan, yaitu damai sejahteranya. Ya, kiranya itulah yang terus meneguhkan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, supaya apa yang menjadi kehendak Allah terus rencananya dipenuhi dalam setiap kehidupan kita, dalam pelayanan kita untuk memuliakan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih. Sungguh indah pada pagi hari ini. Ya, kami disapa oleh Tuhan melalui firman-Mu, yaitu damai sejahtera-Mu. Firman damai sejahtera yang terus menjadi andalan kami dalam hidup ini untuk mengalahkan segala godaan-godaan, pengaruh-pengaruh yang membuat pikiran kami menjadi kacau, tapi Roh Kuduslah dengan damai sejahtera itu yang selalu menopang, yang selalu menjaga, supaya motivasi kami dalam hidup yang kami jalani ini, kami tidak mau melewatkan hari-hari kami dengan banyak perasaan yang tidak menentu, tapi dipenuhi dengan setiap keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kami dengan damai sejahtera dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, satu hari ini kami percaya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan itulah yang terus menyertai setiap pekerjaan, setiap perkataan, setiap perbuatan, dan apapun yang kami lakukan bersama-sama semua orang yang terhubung dengan kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Allah Bapa dalam surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya, saudara-saudaraku. Kita akan berjumpa besok pagi lagi. Ya, langsung saya serahkan kepada Ibu Rostani Manalu yang akan membawa kita dalam doa syafaat kita. Jangan lupa juga mendoakan ya itu kami Ibu Clara Boris Mamora yang selalu setia ikut di dalam ibadah pagi kita. Doakan keluarganya, semua pekerjaannya. Ya, Tuhan selalu memberkati untuk hal-hal yang lebih baik lagi dalam damai sejahtera Tuhan menyertai. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi. Salam buat kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Amin.